Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it. Alex Marquez tanggapi tuduhan menahan diri tidak menyalip Marc Marquez pada balapan MotoGP Italia 2025. Pembalap Gresini, Alex Marquez, menjadi runner-up setelah Marc Marquez untuk ke-12 kalinya dalam sebuah balapan setelah balapan MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello. Mengendarai YP24 melawan YP25 pabrikan Marc, Alex Marquez menikmati tahun terbaik dalam karir kelas premiernya. Dia telah merayakan 6 podium Grand Prix, termasuk kemenangan di Jerez, ditambah 9 podium sprint race. Alex Marquez telah mengungguli Marc Marquez 3 kali musim ini setelah kesalahan Marquez di kota, Circuit of the Americas, dan Jerez, Spanyol. Alex Marquez juga mematahkan rekor sprint race sempurna saudaranya. Sirkuit Mugello diharapkan menjadi peluang kemenangan lain bagi Alex Marquez yang unggul di tikungan cepat dan mengalir. Setelah dengan tenang menyaksikan Marc dan rekan setimnya di pabrikan, Francesco Bagnaia, berduel sengit di lap-lap awal, Alex dengan sigap menyalip di depan dan mencoba menjauh. Namun, ia berhasil disalip Marc Marquez setelah hanya 3 lap dan finish 1,9 detik di belakang di garis finish. Meskipun ia tertinggal 40 poin di belakang Marc pada klasemen MotoGP, Alex memperlebar keunggulannya atas Bagnaia menjadi 70 poin dalam perebutan posisi kedua. Memperebutkan kejuaraan dengan orang seperti Marc tidak pernah mudah, kata Alex dilansir bolasport.com dari Crash. Ia mengendarai motor pabrikan, kita tidak boleh lupa bahwa saya berada di tim independen dengan motor tahun lalu. Selalu sulit untuk bertarung dengannya. Poin terkuat bagi saya adalah bersikap konsisten dan tidak membuat kesalahan. Seperti yang saya katakan, ketika saya memiliki kesempatan untuk mengalahkannya atau menang, saya akan mencobanya, seperti yang saya lakukan di setiap balapan. Jika dia lebih cepat, Anda tidak bisa. Menanggapi secara langsung anggapan bahwa ia lebih berhati-hati saat membalap dengan Marc Marquez daripada yang lain, Alex menegaskan bahwa kecepatan saja yang menentukan apakah ia bisa menyerang. Orang-orang berkata, Anda tidak menyerangnya dengan cara yang sama. Jika dia lebih cepat, Anda tidak bisa, ujar Alex Marquez. Anda menyerang pembalap di depan jika mereka lebih lambat. Jika mereka lebih cepat, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyalip mereka. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya akan berusaha meraih kejuaraan. Saya akan berusaha berada di sana setiap akhir pekan dan melakukan pekerjaan saya. Nanti, kita lihat saja hasilnya. Bagnaia menggambarkan situasi di lintasan antara Marc dan Alex sebagai normal dan menggambarkan hubungan dekatnya yang erat dengan para pembalap Akademi VR46 lainnya. Jelas bahwa Alex lebih peduli dengan apa yang dilakukannya dengan saudaranya, tetapi itu adalah sesuatu yang normal, seperti yang saya lakukan dengan para pembalap akademi. Jadi, wajar saja jika seperti ini, kata Bagnaia. Meskipun beberapa penggemar mungkin mengharapkan lebih, musim Alex menuai pujian dari sesama pembalap seperti Pedro Acosta dari KTM, yang mengatakan bahwa kedua saudara Marquez itu selangkah lebih maju dari yang lain. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pedro jika dia mengatakan ini, ujar Alex. Selalu menyenangkan bagi seorang pembalap yang sangat bagus untuk mengatakan ini. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan saya dengan cara terbaik yang saya bisa. Saya hanya berusaha memberikan 100%. Jadi saya tetap Alex Marquez seperti biasa. Saya berusaha bekerja keras. Saya berusaha melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sangat baik. Saya memiliki paket yang bagus. Semua hal itu ada untuk membuat musim ini menjadi musim yang baik. Alex Marquez mengungguli Marc Marquez sebagai rekan setim Gresini di Asen musim lalu, berada di depan saudaranya ketika ia jatuh di awal sprint race, tetapi finish di belakang alien di Grand Prix, hingga mendapat penalti tekanan ban pasca balapan. Sementara itu, Marc Marquez beri penilaiannya terhadap steward baru MotoGP. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dipanggil ke ruangan steward setelah kedua pembalap bertarung untuk pimpinan balapan pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Insiden itu tidak diselidiki secara resmi, tetapi Marquez dan Bagnaia dipanggil oleh stewards baru MotoGP, Simon Travar, untuk membahas dan memahami sudut pandang dari kedua pembalap. Marc Marquez memuji Travar, yang juga merupakan mantan pemenang Grand Prix 500cc, atas caranya menangani pertarungannya dengan Bagnaia. Tidak apa-apa, ini hanya MotoGP, kata Marquez kepada Sky Italia saat ditanya kenapa ia dipanggil steward. Ya, semuanya baik-baik saja. Simon Travar melakukannya dengan sangat baik.
Ia selalu ingin berbicara dengan semua pembalap dan mengetahui semua pendapat mereka. Pada akhirnya, tidak seperti dulu ketika mereka memanggil Anda untuk memberitahu kesalahan Anda. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Marquez kemudian tertangkap kamera Dorna saat berbincang dengan mantan krunya di Gresini, di mana ia menambahkan, "Saya suka cara mereka melakukannya, setidaknya kami membicarakan semuanya." Dalam percakapan dengan kru chiefnya Marco Rigamonti, Marquez mengungkapkan rincian tentang apa yang dikatakan dalam pertemuan tersebut. "Mereka mengatakan kepada saya jika Anda menyalip, Anda memerlukan garis yang lebih lebar untuk memberi ruang sehingga dia, Bagnaia, dapat menyalip. Saya masuk dengan motor miring, saya harus menghentikan motor dan tetap pada jalur saya. Tidak apa-apa, karena setidaknya dengan Simon Cravar Anda dapat berbicara dengannya. Anda dapat berbicara dengannya." Cravar, pemenang kelas 500cc dan mantan pundit MotoGP, mengambil peran sebagai Chief Steward MotoGP tahun ini sebagai pengganti Freddy Spencer. Masa jabatan Spencer sebagai kepala pengawas FIM diwarnai oleh inkonsistensi yang berulang, dengan para pembalap sering menyuarakan kekesalan atas hal ini. Sejak awal musim ini, konsistensi pengawasan dan cara Cravar menangani para pembalap telah mendapat pujian luas dari grid. Sementara itu, saran orang berjasa dalam karir Francesco Bagnaia, alangkah baiknya lupakan Marc Marquez. Dua orang yang berjasa dalam karir balap seorang Francesco Bagnaia memberikan nasihat untuk pembalap asal Italia itu. Orang yang dimaksud adalah Gino Borsai dan Jorge Martinez Aspar. Keduanya menemukan potensi Bagnaia saat masih berlaga di kelas Moto3. Bagnaia memang mengalami kesulitan dalam awal mula karir balapnya. Pembalap asal Italia itu seakan kesulitan bersaing pada dua musim awal di kelas Moto3 pada tahun 2013 dan 2014. Bagnaia bahkan baru mencapai podium pertamanya di ajang Grand Prix pada musim ketiga Moto3 2015. Dia berhasil naik podium usai finish ketiga dalam balapan di Bugatti, Le Mans, Prancis. Hasil tersebut menjadi satu-satunya raihan podium bagi murid Valentino Rossi itu. Bakat Bagnaia akhirnya diketahui oleh Gino Borsa dan Jorge Martinez Aspar hingga mendapatkan kontrak bersama tim Aspar Mahindra pada Moto3 2016. Dari situ akhirnya Bagnaia berhasil mencetak kemenangan pertama pada ajang Moto3 di sirkuit Assen, Belanda pada tahun 2016. Saya diberitahu bahwa Pecco tidak memiliki tim untuk musim berikutnya, dan saya langsung berbicara dengan Jorge Martinez Aspar, dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, kata Borsa, dilansir bolasport.com dari Motosan. Saya mengatakan kepadanya apakah kami dapat melihatnya dan pada awalnya saya menerima penolakan yang meyakinkan. Namun kemudian kami dapat membentuk tim ketiga untuk Pecco, untuk tahun berikutnya, ujar Borsa. Aspar juga menceritakan kisah yang sama dari sudut pandangnya sendiri. Saya ingat betul ketika Gino Borsa mengatakan kepada saya, "Hei, ada anak Italia, dia sangat hebat, Anda akan lihat, Jorge," kata Aspar. Itu di awal, tetapi beberapa saat kemudian saya melihatnya dengan jelas dan berkata, "Oke, kita harus mengejarnya." Itu adalah taruhan yang berisiko, karena kami juga memiliki motor yang tidak kompetitif. Ketika Anda lapar dan tidak punya tempat untuk makan, Anda mengambil barang dari tempat yang tidak ada apa-apanya, ujarnya. Borsa kemudian mengawali pembicaraan mengenai kesulitan Bagnaia yang dialami pada MotoGP 2025 dan juga menjadi rekan setim Marc Marquez. Saya pikir menyenangkan memiliki rekan setim seperti itu, seperti Marc Marquez, kata Borsa. Jika ia menerimanya dengan semangat yang tepat, itu bisa menjadi keuntungan. Saya rasa Pecco tahu apa yang harus dia lakukan, ujarnya. Selanjutnya, Aspar juga berbicara tentang Bagnaia yang merupakan bukan pembalap yang berani mengambil risiko. Dia bukan salah satu pembalap yang berani mengambil risiko, dia tahu apa yang dia lakukan setiap saat, ucap Aspar. Pecco bagi saya adalah salah satu pembalap yang selalu Anda impikan. Sebagai seorang pribadi, ia sopan, ia banyak mendengarkan, ia sangat bertanggung jawab. Jika Anda perhatikan, dalam latihan ia melaju selangkah demi selangkah. Ia adalah pembalap yang membangun. Ia memiliki 3 gelar juara dunia, namun ia tetap sama. Sama sekali tidak ada yang berubah dari kepribadiannya, ujarnya. Jorge Martinez Aspar kemudian memberikan saran kepada Bagnaia alangkah baiknya untuk melupakan Marquez. Artinya, Aspar meminta Bagnaia untuk tidak melawan Marquez lagi yang sudah sangat unggul di atas Desmosedici IP25. Bagnaia diharapkan untuk fokus kepada dirinya sendiri terlebih dahulu pada musim ini. Dia, Bagnaia, harus bertarung dengan dirinya sendiri dan melupakan Marc, ujar Aspar.
Jika dia mencoba bertarung 1 lawan 1 dengannya, itu akan menjadi lebih buruk, sangat sulit, tuturnya.